Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat hidup dan kehidupan, nikmat umur, kesehatan dan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, yang kesemua yang kita sebutkan tadi itu nikmat yang diberikan Allah yang tidak pernah kita memintanya, tapi telah diberikan Allah. Oleh karena itu bersyukurlah kita kepada Allah, karena sesungguhnya apabila kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambahi nikmatnya itu. Oleh karena itu orang-orang tasawuf mereka sedikit sekali meminta untuk kebutuhan hidup dunia. Mereka lebih banyak meminta dan berdoa untuk kehidupan akhiratnya. Sedikit sekali. Kalau mau dibikin persentasenya, permintaan mereka untuk dunia itu paling banyak 10%. 90% permintaan mereka untuk iman, takwa, akhiratnya. Dan memang itu dianjurkan Allah. Sebagaimana di dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sekiranya kamu bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmatku itu. Tetapi kalau kau berkufur, tidak bersyukur atas nikmatku, maka nikmatku itu akan berubah menjadi azab yang sangat pedih. Artinya untuk kehidupan dunia kita tidak perlu minta tambah banyak. Untuk kehidupan dunia ini syukuri saja. Jadi di sini bedanya antara di mana kita menerapkan syukur, di mana kita harus berdoa. Apa yang harus kita syukuri, apa yang harus kita doakan. Doa-doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran itu untuk kehidupan akhirat kita, untuk keimanan kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau balikkan hati kami setelah kau berikan kami iman, setelah kau berikan kami hidayah. Jangan dibalikkan. Doa kita orang yang sudah sholat, doa kita orang yang sudah beriman kepada Allah, sudah berbuat yang baik, maka doa kita kepada Allah agar dipelihara kebaikan kita itu, agar dipelihara keimanan kita itu. Jangan dibalikkan Allah lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau balikkan kami lagi kepada kekafiran. Jangan kau balikkan lagi kami kepada kebatilan, kemalasan beribadah setelah engkau beri kami petunjuk, ya Allah. Itu soal iman ya. Yang diajarkan Rasul juga begitu. Yang diajarkan Al-Quran juga begitu. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, hidupkanlah kami, matikanlah kami nanti ya Allah dengan mati yang baik, dan jangan kami dimatikan dalam keadaan yang jelek. Kalau untuk dunia tidak ada, tetapi kita rata-rata meminta untuk dunia. Ya Allah, tambahilah hartaku. Ya Allah, kayakanlah aku. Ya Allah, naikkanlah pangkatku. Ya Allah, naikkanlah jabatanku. Semua dunia yang kita minta. Padahal tidak ada anjuran untuk itu. Kita memang disuruh berdoa, tapi apa yang kita minta
Yang kita minta adalah untuk urusan akhirat kita, untuk urusan iman kita. Itu yang Allah suruh kita minta. Kalau untuk urusan dunia kamu nggak perlu minta, kata Allah tadi surat Ibrahim ayat 7, kamu tidak perlu minta untuk dunia, syukuri saja Allah tambah. Jadi sekira-kira nggak perlu minta, ya Allah tambahilah rezekiku ya Allah, nggak perlu. Untuk dunia bukan disuruh minta tambah. Paling-paling doa kita untuk dunia soal rezeki, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyibah. Nah, itu yang suruh. Ya Allah berikan kami dengan rezeki yang halal dan baik. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyibah. Bukan banyakkan, bukan tambahi. Untuk urusan rezeki dunia nggak usah minta ditambah, nggak usah minta diperbanyak. Kalaupun mau minta tentang rezeki apa? Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan kami dengan rezeki yang halal dan yang baik. Nah, karena yang halal dan yang baik inilah yang akan menyelamatkan kita, yang ada keberkahannya. Halal dan baik. Makan pun yang halal dan yang baik. Halal, cara mendapatkannya halal. Dan makanlah yang baik, makanlah yang bergizi, makanlah yang bermanfaat. Nah, oleh karena itu, mari kita bedakan di mana kita harus banyak meminta, di mana harus banyak bersyukur. Sebab kalau kita terlalu banyak meminta, minta saja, lupa bersyukur, ini juga orang yang kufur. Terlalu banyak minta, lupa bersyukur. Enggak minta-minta, bersyukur saja juga bisa jadi takabur. Nah, kita berada di antara keduanya. Bersyukur, meminta. Untuk urusan dunia, syukuri saja. Untuk urusan akhirat, mintalah sebanyak-banyaknya. Ya Allah, tambahi imanku. Ya Allah, taatkan aku. Ya Allah, lindungi aku. Minta perlindungan sama Allah. Itu. Untuk urusan dunia ndak usah. Kita nggak dikayakan Allah karena kita minta kaya. Ndak dikayakan Allah kita karena kita minta kaya, ndak. Kalaupun kita dikayakan Allah karena kita mensyukuri harta yang ada. Syukuri. Dan jangan banyak mengeluh soal dunia. Ada itu orang sikit-sikit asal jumpa sama kawannya keluh kesah saja yang keluar. Asal jumpa sama kawannya susah, asal jumpa sama kawannya sedih. Maaf, susah dan senang kehidupan dunia ini tergantung dengan hati kita. Karena ada doa yang sesungguhnya tidak kita angkat tangan, tapi dalam hati kita berdoa. Orang yang selalu berpikiran susah, maka dia akan susah betul. Makanya orang pergi haji itu, Pak, orang pergi haji itu pakaian umroh itu warnanya putih dan nggak berjahit. Betul ya Pak ya? Baik pergi umroh maupun pergi haji itu. Kalau pakaian ihram itu, pakaian ihram itu warnanya putih. Udah itu kainnya nggak dijahit Pak. Betul ya Pak Haji Nasib ya? Nggak dijahit Pak. Nggak boleh dijahit. Apa simbolnya itu? Apa maknanya bahwa pakaian ihram itu warnanya putih dan nggak dijahit? Itu ada simbol. Itu ada makna di sana. Yang pertama, ketika kau ihram itu sudah mengharamkan yang lain kecuali mengingat Allah, kecuali menghadirkan Allah. Makanya orang yang ihram, waktu dia ihram, dia tidak lagi mengingat tentang hartanya yang ada di Indonesia. Dia enggak ingat lagi kepada anak-anaknya. Dia di sana sudah hanya mengingat Allah. Maka diputihkannya. Semuanya itu disucikannya hanya Allah saja. Itu makna warna putih itu. Enggak bercampur-campur dengan dunia. Orang yang pergi haji, orang yang pergi umroh di sana urusannya cuma ibadah kepada Allah. Enggak mikirkan ladangnya yang ada, enggak mikir peternakannya, enggak mikir pekerjaannya yang ada.
Itu makna pakaian putih, diputihkan semuanya. Itu maknanya pakaian umroh itu putih. Yang kedua, pakaian umroh itu pakaian ihram itu yang warna putih tadi nggak berjahit. Apa maknanya tidak berjahit? Nggak jelimet. Itu jahitan itu kan jelimet, Pak. Coba tengok, jahitan baju itu jelimet. Nah, orang yang sudah ihram itu nggak jelimet pikirannya. Ini orang Islam nggak usah jelimet pikirannya. Kamu nggak bisa menyelesaikan permasalahan hidupmu kecuali Allah yang menyelesaikannya. Kamu nggak bisa sukses kecuali Allah yang menyukseskannya. Coba ke sana. Jadi ketika sudah datang pikiran-pikiran itu untuk berbuat sesuatu, untuk menghayal begini-begini, di stop. La ilaha illallah. Itulah topik yang mau kita bahas pada malam hari ini, yang terkait dengan syahadat. Rukun Islam yang pertama, yang lalu sudah kita bahas, ketika malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah dan bertanya yang pertama sekali, akhbirni anil Islam. Apa itu Islam? Dijelaskan oleh Rasul, Islam itu 5. Antasyhada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiya zakah wa tasawma Ramadan wa tuhijjal baiti man istata'a ilaihi sabil. 5. Islam itu yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa Ramadan, yang kelima pergi menunaikan ibadah haji. Kita bahas yang pertama dulu. Arti sahada itu dari kata syahada. Itu artinya, syahadat itu artinya bersaksi, bersumpah, atau mengaku. Ada 3 arti syahadat itu. Pertama, bersaksi. Kedua, bersumpah. Ketiga, mengaku. Jadi kalau orang berani bersyahadat itu pertama menyaksikan. Jadi beda-beda. Ada orang mengaku. Ini kelasnya masih rendah sekali. Cuman mengaku. Yang kedua naik dia bersumpah. Lebih bagus. Yang ketiga dia sudah sampai kepada bersaksi. Jadi artinya itu yang paling rendah syahadat itu mengaku. Makanya ada orang mengartikan syahadat itu, aku mengaku tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mengaku itu yang paling bawah, paling rendah. Tidak salah. Udah bagus mau mengaku. Naik dia satu tingkat lagi, dia bersumpah. Maka diartikannya 2 kalimat syahadat. Aku bersumpah tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersumpah Nabi Muhammad utusan Allah. Naik dia sudah. Yang ketiga, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Inilah yang dikehendaki, bersaksi ini. Jadi yang bawah tadi yang pertama mengaku syariat, yang bersumpah torekat, yang ketiga bersaksi itulah orang yang hakikat. Jadi syahadat tadi pun syahadat syariat mengaku, Pak. Enggak salah ini. Mengaku. Tapi kalau cuma mengaku, pendeta pun ngaku, Pak. Bisu itu pendetanya agama Buddha itu pun mengaku. Lo besok Bapak jumpa sama pendeta, tanya, Pak Pendeta, Tuhannya orang Islam siapa? Bisa tanya, Pak Pendeta, Tuhannya orang Islam namanya apa? Pasti dibilang pendeta apa? Allah. Pak Pendeta, nabinya orang Islam siapa? Muhammad. Ngaku Pak Pendeta. Tapi belum bersumpah dia. Mengaku. Itulah disebut syahadatnya syahadat syariat. Lah banyak orang kita kan gitu, KTP Islam rata-rata kalau ditanya, Tuhanmu siapa? Allah. Ngaku.
Nabimu siapa? Muhammad. Ngaku. Kau ikut perintah Allah, itu yang nggak bisa. Udah kau kerjakan sunnah Rasul, itu yang belum bisa. Ngaku. Ini syahadatnya baru sampai tingkat pengakuan. Cuman ngaku. Naik dia lagi bersumpah, udah lebih bagus. Aku bersumpah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Udah bagus itu. Aku bersumpah bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Udah bagus. Udah berani bersumpah dia. Tapi kalau namanya orang bersumpah itu masih di mulut. Sumpah aku nggak ada aku ngambil duitmu. Ya kan? Sumpah. Sumpah itu masih ada unsur pembelaan terhadap diri. Sedangkan yang dikehendaki sebenarnya adalah syahadat secara hakikat. Apa itu? Bersaksi. Apa makna bersaksi? Melihat. Melihat. Jadi hakikat syahadat itu bersaksi. Apa itu? Melihat. Melihat apanya? Jadi kalau aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Kau menyaksikan apa kepada Allah? Kau menyaksikan apa kepada Muhammad? Nah itu. Apanya yang kau saksikan? Maka musyahadah itu ada 3. Yang pertama musyahadah. Yang pertama, musyahadah asma, menyaksikan namanya. Menyaksikan namanya. Tidak ada nama Tuhan kecuali Allah. Nama Allah kita itu Tuhan, zat yang wajibul wujud, zat yang wajib ada. Allah namanya. Makanya tak boleh nama manusia dinamakan namanya Allah. Sifatnya boleh. Makanya kalau mau mengambil sifat Allah, namanya didahului dengan Abdul. Misalnya mau pakai sifat Allah Rahman, namanya Abdul Rahman. Abdul Rahman. Sifat Allah Razak, Abdul Razak namanya. Ya kan? Seperti itu. Enggak boleh namanya tidak disambungkan dengan yang lain. Jadi kalau bapak bikin nama anak, mau bikin nama anaknya Rahman, boleh disambung di awalnya harus Abdurrahman. Jangan Rahman saja. Kalau kemudian dipanggil dengan Rahman, boleh. Tapi ke dalam nama yang asli harus Abdurrahman, hamba yang pengasih. Karena Rahman sifat Allah. Nah itu dia. Nah, yang pertama sekali musyahadah terhadap asma, nama Allah. Tidak ada makhluk yang boleh dinamakan dengan nama Allah. Itu dia. Tak boleh. Jadi Allah itu nama satu-satunya bagi zat Tuhan, wajibul wujud, namanya Allah. Menyaksikan namanya. Yang kedua, musyahadah sifat. Menyaksikan sifat Allah. Terjadinya semua di alam semesta ini berlakunya sifat Allah. Menyaksikan sifat Allah. Ada 99 sifat. Nama bagi sifat Allah. Dia bermusyahadah terhadap itu. Kalau ada orang yang pengasih, maka dia bukan Ar-Rahman. Dia Abdurrahman. Ar-Rahman adalah Allah. Kalau ada hamba yang penyayang, maka namanya Abdurrahim, bukan Ar-Rahim. Karena Ar-Rahim itu Allah, Ar-Rahman itu Allah. Kalau manusia Abdurrahman, kalau manusia Abdurrahim. Ke situ dia sifatnya. Yang ketiga, musyahadah dia kepada af'al Allah, perbuatan Allah. Menyaksikan dia apapun yang terjadi ini
perbuatan Allah. Cuman Allah berbuat, wajib Allah berbuat, ada yang kita berbuat Allah ridho, ada perbuatan yang kita buat Allah tidak ridho. Tapi semua terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Allah yang nentukan semua. Jadi ditanya semalam sama saya, Ustadz, apakah kita bisa memilih? Kan gitu. Kalau kita berpaham kepada Jabariyah itu ndak ada usaha, semuanya takdir. Itu Jabariyah, Pak. Semuanya takdir, nggak ada usaha sedikit pun. Tapi sebaliknya kalau orang itu Qadariyah, semuanya adalah usaha, bukan takdir. Itu bedanya Jabariyah dan Qadariyah. Nah, ya. Jadi memandang seluruh perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Terutama sekali adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, kita bisa sholat, kita bisa tahajud saban malam, kita biasa puasa sunat terus menerus. Nah, semua itu kita yakini bahwa itu perbuatan Allah ke dalam diri kita. Nah, makanya waktu kita sholat sudah dihilangkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya sedikit pun kecuali dengan pertolongan Allah. Bisa aku angkat tangan ini karena Allah yang mengangkatkannya. Bisa aku ruku karena Allah yang merundukkannya. Bisa aku bersujud karena Allah yang mensujudkannya. Bisa aku berjalan karena Allah yang menjalankannya. Bisa aku bergerak karena Allah yang menggerakkannya. Dia memandang seluruhnya daripada perbuatan Allah. Terutama sekali dalam kebaikan-kebaikan yang dia buat. Sehingga kalau dia sudah sholat, dia enggak mencaci orang yang tidak sholat. Kalau dia sudah khusyuk, dia tidak merendah-rendahkan orang yang khusyuk, yang tidak khusyuk, maaf. Karena sampai-sampai dia sudah memandang, aku ini bisa sholat khusyuk ini karena Allah. Sebaliknya itu yang belum khusyuk juga perbuatan Allah. Apa kita bisa membuat sholat tidak khusyuk? Enggak. Sampai ke situ dia memandang, Masya Allah. Jadi enggak seperti orang sekarang kebanyakan yang sudah sholat pun bisa masuk neraka gara-gara enggak sama sholatnya kayak dia. Orang berzikir dibilang sesat. Orang banyak zikir rame-rame dibilang bid'ah, dibilang masuk neraka. Masya Allah. Kenapa? Karena enggak pernah dibuat Nabi. Yang disebut sunnah, yang disebut hadis itu ada 3 poin. Disebut hadis, disebut sunnah. Yang pertama perkataan Rasul, yang kedua perbuatan Rasul, yang ketiga diamnya Rasul. Jadi bisa saja Nabi nggak buat tapi suruh, itu hadis. Kalau semuanya harus yang dibuat Nabi, banyak sekali perbuatan kita ibadah ini tidak dibuat Nabi tapi disuruh. Contoh Ustadz, oke, azan. Azan, Pak. Kita kalau masuk waktu sholat kan azan tuh. Subuh masuk azan subuh, zuhur masuk azan zuhur, dan seterusnya. Saya tanya, pernah nggak kita baca dalam hadis, dalam sejarah Rasul itu azan? Pernah dengar, Pak? Pernah dengar ada Ustadz menyampaikan Rasul itu kalau mau sholat azan? Nggak ada. Yang azan itu siapa? Bilal bin Rabah yang azan.
Kalau semua dikatakan nggak dibuat Rasul itu bid'ah masuk neraka, berarti azan aja pun ya nggak boleh dibuat. Rasul karena nggak pernah buat. Tapi Rasul suruh kalau masuk waktu sholat disuruh Rasul azan. Jadi Rasul menyuruh tapi Rasul nggak buat. Itu juga hadis. Zikir rame-rame itu Rasul nggak buat, tapi Allah perintahkan. Rasul suruh, banyak hadisnya. Qurannya nggak tanggung-tanggung menerangkan tentang zikirullah itu. Nah, jangan hanya kamu, oh nggak pernah dibuat Nabi. Nabi pun nggak pernah tinggal di kelambir 5. Kalau gitu kamu nggak boleh tinggal di kelambir 5. Nabi nggak tinggal di kelambir 5. Nabi nggak pernah sholat di masjid Taqwa. Jangan kategorinya itu yang tidak pernah dibuat Nabi itu bid'ah. Jangan itu definisinya. Karena boleh jadi Nabi nggak buat tapi Nabi suruh. Terkadang Nabi nggak ngomong tapi membuat. Itu juga. Kadang nyuruh enggak, buat enggak, cuman diam. Satu ketika di padang pasir, Rasulullah itu ya sedang di padang pasir lah. Ada sahabat itu makan dop. Dop itu seperti kadal padang pasir. Kadal padang pasir itu namanya dop. Jadi Rasul ditawari makan dop itu. Rasul enggak. Kemudian Rasul tanya, ini apa? Ini dop. Ini kadal padang pasir. Ya. Nah, Rasul nggak mau makan itu, tapi Rasul nggak larang sahabat-sahabat makan itu. Nah, itu namanya diamnya Rasul. Ada kaulinya, ada fi'linya, ada takririnya. Diamnya Rasul. Rasul nggak mau makan, tapi Rasul nggak larang. Itulah disebut hadis juga. Dia nggak ngelarang, tapi dia nggak membuat, dia mendiamkan. Itu pun hadis. Nah, jadi jangan sembarangan. Karena nggak sama dengan kita, semua orang jadi salah. Jadi yang pertama tadi musahadah asma, yang kedua musahadah sifat, yang ketiga musahadah af'al. Ini 3 yang bisa kita dapat di atas dunia. Sedangkan satu lagi musahadah zat, itu nggak dapat di dunia. Itu dapat nanti di surga. Musahadah menyaksikan zat Allah. Itu nggak dapat kita di atas dunia, Pak. Nggak dapat. Jadi dari 4 musahadah ini hanya 3 yang di dunia, 1 di akhirat. Musahadah sifat boleh, musahadah asma di dunia, musahadah af'al di dunia, musahadah zat nanti. Karena kata Allah, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatihi. Pikirkan tentang ciptaan Allah, jangan pikirkan tentang zatnya. Itu dia. Jadi ada 4 musyahadah. Inilah hakikat syahadat tadi. 3 bisa kita dapat di dunia, yang 1 lagi kita dapat nanti di akhirat. Jadi selalu saya bilang, Pak, amalan yang kita kerjakan sejak dunia sampai mati, sampai nanti masuk ke surga itu 1 amalan, Pak. Zikirullah. Ibadah yang lain gak kita kerjakan lagi di surga, Pak. Di surga nggak ada orang sholat lagi, Pak. Di surga nggak ada orang puasa. Di surga nanti nggak ada lagi orang zakat, Pak. Nggak ada haji di sana. Tetapi satu amalan yang tetap kita kerjakan dari sejak dunia sampai akhirat itu zikirullah. Itu diterangkan oleh hadis-hadis Rasulullah. Satu-satunya amalan yang kita kerjakan sampai di akhirat, sampai kita bertemu dengan Allah, masuk ke dalam surganya pun tetap berzikir kepada Allah. Cuman kalau di dunia kita berzikirnya menyebut nama Allah, mengingat Allah, merasa beserta dengan Allah. Kalau di sana kita zikirnya memandang wajah Allah. Jadi satu-satunya amalan yang sejak sampai dari dunia sampai ke surga itu, Pak, sampai di dalam hadis dijelaskan apa kata Rasul. Sampai penduduk surga itu
mereka sudah masuk dalam surga, tetap ada rasa sedikit penyesalan mereka. Apa penyesalan di hati mereka padahal mereka sudah masuk surga? Kata Rasul, penyesalan mereka, mereka kurang banyak berzikir waktu di atas dunia. Masya Allah. Jadi penduduk surga itu Pak, orang yang masuk surga insya Allah kita semua dan keluarga kita ini masuk surga. Amin dong. Insya Allah kita dan keluarga kita semua masuk surga. Amin. Saking seriusnya lupa Pak yang ngaminkan. Saking seriusnya lupa ngaminkan. Jadi penduduk surga itu kata Rasul, walaupun mereka sudah di surga dengan sedemikian kenikmatan yang tidak bisa dikatakan sekarang, mereka masih menyesal. Apa penyesalan mereka? Kenapa dulu aku enggak lebih banyak lagi berzikir waktu di dunia? Mereka menyesal karena agak kurang berzikir. Kalaulah tahu seperti itu hikmah zikir, maka kata Nabi, mereka akan lebih banyak lagi berzikir waktu hidup di atas dunia. Maka itu program kita insya Allah malam tahun baru nanti, malam tanggal 1 Januari, kita bikin, itu pas malam Jumat ya, kita bikin insya Allah zikir Pak. Nah, selama ini kita belajar zikirnya, nanti pas malam tahun baru itu, malam 1 Januari, kita ngamalkan zikirnya. Jadi udah dibikin program sama BKM, bahwa nanti pengajian kita harusnya malam Sabtu, tapi nanti di akhir tahun ini dirubah, digeser jadi malam Jumat. Karena malam Jumat itu adalah malam tanggal 1. Jadi semalam sudah dibilang oleh Pak Ipang, nanti programnya setelah sholat maghrib seperti ini, tausiah sampai Isya ya Pak Ipang ya. Setelah Isya kita masuk Isya, kita sholat Isya, kemudian kita zikir. Nah, sampai di situ yang tahu diberikan informasi. Kalau soal habis itu ada makan, saya belum tahu. Tapi lah biasanya kalau udah berani ngumpulin orang, berartinya biasanya ada. Ya biasanya. Lah itu nggak disampaikan sama saya. Saya kan cuman biasanya ada ya Pak Ipang ya. Santai. Katanya malah mau ngundang yang lain. Baik. Saya pun sudah rencana untuk malam tanggal 1 Januari, saya bawa jamaah saya kemari. Boleh Pak Ipang ya? Jadi kira-kira konsumsi agak dipersiap agak banyak sedikit. Jadi saya nanti jemaah saya dari Mushola Lailatul Qadar saya sudah informasikan, nanti kita ikut sana, kita zikir sini. Mungkin nanti saya umumkan juga di majelis-majelis jemaah yang lain, bagi Bapak Ibu yang mau ikut zikir saya undang juga kemari. Kan enggak apa-apa ya? Rame-rame kita berzikir. Memasuki tahun baru dengan zikirullah. Mudah-mudahan kita juga nanti mati dalam keadaan zikirullah. Amin. Waduh, aku nggak ingat, malah bapak-bapak ingat ngaminkan terus. Alhamdulillah. Ini Pak. Jadi fungsi belajar ini apa? Fungsi belajar ini di samping guru itu menyampaikan wawasan keilmuan, dia ngecas. Makanya ilmu hakikat ini Pak, ilmu tasawuf ini ilmunya batin. Ini ilmu batin. Murid dengan guru harus punya kesamaan batin. Itu baru nerima dia. Makanya nggak boleh kalau belajar tasawuf ini murid udah nggak suka sama guru, guru nggak suka sama murid, ini nggak dapat. Muridnya nggak bisa dapat, gurunya waktu menjelaskan pun nggak bisa. Makanya saya selalu bilang belajar tasawuf ini kalau saya disuruh ngulangi lagi itu berat. Tapi ini pelajaran para wali-wali dulu. Apa yang kami sampaikan inilah kajian para wali-wali dulu. Wali-wali baik wali-wali yang ada di Jawa, baik wali-wali yang ada di Aceh, baik wali-wali Allah yang ada di Padang, baik wali-wali Allah yang ada di Tapanuli Selatan. Islam masuk ke Indonesia ini Pak, bukan bicara soal bid'ah Pak. Islam masuk ke Indonesia nggak bicara soal bid'ah. Islam masuk ke Indonesia bicara soal zikirullah. Islam masuk ke Indonesia lewat pengenalan ilmu tasawuf hakikat makrifat. Wali Songo yang ada di Jawa itu mengajarkan ilmu hakikat wal makrifat dengan syariatnya.
nggak ngajar-ngajarkan bid'ah. Seandainya Wali Songo dan wali-wali di Aceh dan di seluruh Indonesia masuk dengan mengajarkan, menjelek-jelekkan agama lain, Islam nggak akan muncul seperti yang sekarang ini. Itu Pak. Diterima Islam oleh orang Indonesia yang sudah beragama Hindu dan Buddha, itu karena kita mengajarkan dengan hakikat dan makrifat yang bersumber pada hati nurani. Nah, orang sekarang sudah pula dakwahnya bid'ah, bid'ah, dolalah, dolalah, masuk neraka, masuk neraka. Nah, kalau modelmu macam gini, itu kan kamu berani ngomong itu sekarang karena Islam udah mayoritas. Coba dulu kamu dakwahnya kayak gitu, kok nggak dipentungi wong. Nah, janganlah. Benerin kalau dia ada salahnya sholat. Sampai-sampai semalam waktu saya ngajar tentang hikmah Quran, ada orang yang sekarang pula mengatakan begini, Quran itu kalau dibaca nggak tahu artinya, nggak ada guna katanya. Ini ada Pak, hati-hati nih. Ini ada. Quran itu dibaca kalau nggak ada artinya, nggak ada guna, nggak bermanfaat. Ini orang sableng. Quran itu firman Allah. Quran itu kalam Allah. Quran itu perkataan Allah. Kamu baca Quran itu tahu nggak tahu artinya, kamu ibadah. Ibadah, tahu nggak tahu artinya. Buktinya Nabi ngatakan, baca Quran itu diberi hitungannya per huruf. 1 huruf 10 kebaikan. Lalu kalau 1 huruf itu artinya apa? 1. Kalau dia bilang baca Quran nggak tahu artinya, nggak ada sia-sia, nggak dapat apa-apa, tanya sama dia, Pak, alif lam mim apa artinya? Tanya sama dia. Kan dia tadi bilang gitu kan? Baca Quran kalau nggak tahu artinya nggak ada guna kata dia. Nah, tanya sama dia, Pak, alif lam mim apa artinya? Pak, alif lam ro apa artinya? Pak, Yasin apa artinya? Kalau nggak dia bingung. Jadi jangan bilang, tapi kalau dikatakan baca Quran kalau tahu artinya lebih baik daripada baca Quran nggak tahu arti, betul Pak ya? Itu betul kan? 2 orang baca Quran, yang satu nggak tahu arti, yang satu tahu artinya. Tentulah yang lebih baik yang tahu arti. Tapi kalau dibilang nggak tahu arti itu nggak ada guna, sia-sia, nah ini orang kebablasan. Orang itu firman Allah kok. Orang dulu itu Pak banyak, nggak usah orang dulu, orang tua-tua yang sekarang Pak, itu banyak yang buta huruf Al-Quran tapi hafal Pak. Karena udah puluhan tahun ngaji baca Yasin wirid, itu banyak ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek hafal Yasin Pak. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Terus hafal dia Pak, hafal. Padahal dia nggak tahu baca Quran karena kebiasaan hafal. Lalu coba dikasih, ini apa bacaannya? Surat Yasin tadi disuruh baca, nggak tahu bacanya, tapi dia hafal. La ilaha illallah. Kok orang ini sekarang menghukum-hukum ini, memberat-beratkan. Agama ini jadi siksaan lo sama dia. Orang beragama ini mempermudah hidup. Orang beragama ini membuat awet muda. Ini tengok nih yang belajar agama kan awet muda ini. Yang umur 30 seperti 20 ini tengok ini. Ini enggak, makin belajar agama makin mukanya sumpek. Ruwet, jelimet, makin belajar agama makin banyak musuh.
Makin belajar agama makin salah orang semua. Kita enggak begitu. Nah, maka belajar ilmu hakikat, ilmu tasawuf ini untuk memperbaiki diri kita. Nah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya apa yang kita sampaikan pada hari ini. Allah berikan kepada kita kebaikan. Waduh, aku lupa. Ini kan siaran langsung. Aku lupa tadi karena saking seriusnya. Biasanya tak ambil bapak-bapak ini. Kameranya biasanya ngadap juga ke sana. Hari ini lupa juga. Rupanya awak saja ini. Nah, boleh ditengok nanti di Facebooknya kita, bapak-bapak, di YouTube-nya. Ini masuk siaran langsung. Ini ada yang nonton. Jadi setiap saya ceramah itu di mana-mana itu bikin siaran langsung, Pak. Nah, bikin siaran langsung yang dapat disaksikan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Siapa saja yang tahu Facebooknya bisa diikuti langsung. Nanti rekamannya saya bikin juga di YouTube. Nah, kita berbagi di mana saja. Satu hari ini 3 kali kita bikin live streaming seperti ini. Tadi khutbah Jumat bikin live streaming. Nah, terus pengajian majelis taklim Nurul Hasanah di Sunggal tadi, terus ini malam ini 3 kali kita live streaming. Nah, bapak-bapak